Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang pendidikan anak, yaitu kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anak yang malas sholat. Nah, ini harus cepat-cepat diatasi, karena kalau tidak maka akan menjadi karakter bagi anak untuk malas sholat. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu bagi anak. Bagaimanapun anak itu melihat tentang keadaan orang tuanya. Artinya orang tua harus rajin sholat. Orang tua harus mengajak anaknya sholat. Orang tua harus menjadi imam dalam sholat. Orang tua harus menjadi contoh dalam sholat ini, sehingga anak melihat, oh orang tua saya rajin sholat, orang tua saya suka mengajak sholat, makanya anak akhirnya ikut menjadi rajin dalam sholatnya. Yang kedua adalah perlu pemahaman terhadap pentingnya sholat. Jadi orang tua harus memberikan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang luas, pemahaman yang dalam tentang masalah sholat. Kenapa kita harus sholat, kita menghadap siapa, kita apa manfaatnya sholat, tujuannya sholat apa, kenapa harus diwajibkan sholat. Ini minimal sedikit-sedikitnya harus disampaikan kepada anak. Umpamanya bahwa sholat itu adalah wajib bagi umat Islam, dan juga sholat merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Kemudian juga sholat merupakan tiang agama. Kalau kita sholatnya baik, maka semua aktivitas, kegiatan keberagaman kita baik. Kemudian juga sholat itu pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka semua amal baiknya, semua amal perbuatannya dianggap baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua amal perbuatannya dianggap buruk. Yang kelima, sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan fahsya, keji, dan mungkar. Jadi orang yang rajin sholat, maka dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini beberapa hal yang anak harus tahu, anak harus disampaikan. Dan masih banyak lagi mungkin alasan-alasan kenapa kita harus sholat. Yang ketiga adalah hentikan semua aktivitas di waktu-waktu sholat. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, maka semua aktivitas harus dihentikan. Ada yang sedang belajar, walaupun sedang belajar, sedang main HP, sedang main komputer, atau sedang bermain, untuk sementara dihentikan dulu. Ayo kita sholat bareng-bareng. Sehingga kita menghargai sholat ini, menghargai waktu-waktu sholat. Anak akhirnya melihat, oh berarti sholat itu penting. Bahkan kalau bisa usahakan tempat sholatnya itu menyenangkan, tempat sholatnya itu indah, lebih indah dari yang lainnya. Jadi disusun, ditata dengan rapi, kemudian juga nyaman, mungkin tidak panas, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadikan anak perhatian terhadap sholat. Kemudian yang kelima, bisa jadi ada punishment atau ada reward. Jadi kalau bapaknya tidak sholat, mungkin dikasih peringatan, dikasih teguran, atau dikasih punishment, asal jangan dengan kekerasan atau yang melukai hatinya. Kalau dia rajin sholat, bisa jadi diberikan penghargaan, diberikan reward, diberikan pujian, diberikan sebuah apresiasi kepada anak, sehingga anak merasa senang, merasa enjoy, merasa nyaman ketika dia melaksanakan sholat. Walaupun tujuannya kita sampaikan bukan untuk mendapatkan itu semuanya. Tujuan sholat tetap kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan untuk supaya kita bisa mengatasi anak yang malas sholat. Dan yang paling penting adalah kita juga tetap mendoakan anak. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita rajin sholat,
agar anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim dengan mengatakan Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan salat dan juga dari keluargaku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Jadi yang terakhir, jangan lupa mendoakan anak-anak kita agar anak kita rajin sholat, rajin belajar, mendapatkan barokah, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan bermanfaat bagi umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.